Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan keempat kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang ada di dalam pertemuan keempat ini. Nah, kelompok 2 tersebut beranggotakan saya sendiri, Agatha Kamasitorus, ada Jovi Triani, ada Ainunisa, kemudian yang terakhir ada Fedisa. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan keempat kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang gerakan serta bacaan dalam sholat wajib. Nah, jadi ada gerakan apa saja sih yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat, dan bacaan apa aja juga sih yang kita baca dalam kita melaksanakan sholat. Nah, sebelum kita melakukan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena jika kita tidak mempunyai wudu, otomatis sholat kita akan tidak sah. Nah, jadi maka kita diwajibkan, sangat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, kita berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan. Kemudian setelah berniat kita menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Nah, menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah ya teman-teman, tapi kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap ke Ka'bah karena kita diperintahkan Allah untuk itu, dan kita pun harus tunduk pada perintah Allah. Kemudian setelah itu menempatkan sutrah. Nah, sutrah itu seperti pembatas, contohnya tembok, tiang, dan lain-lain. Kemudian setelah itu lakukanlah sholat dengan berdiri. Apabila kita tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Apabila kita tidak mampu duduk, maka boleh dengan berbaring. Dan jika kita tidak mampu menggerakkan anggota badan, maka boleh dengan isyarat. Dan apabila kita tidak mampu juga dengan isyarat, maka kita boleh dengan hati. Lalu setelah itu kita bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, serta melihat ke tempat sujud. Tidak boleh menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Nah, mengangkat tangan ketika takbir ini bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga keadaan. Yang pertama, sebelum ucapan takbir. Yang kedua, bersamaan dengan ucapan takbir. Yang ketiga, sesudah ucapan takbir. Jari jemari tangan saat takbir itu dirapatkan ya, namun tidak digenggam, dan jari jemarinya menghadap ke atas. Setelah itu kita meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di lengan bawah tangan kiri, atau tangan kanan menggenggam tangan kiri, dan posisi kedua tangan di dada. Setelah itu kita membaca doa istiftah. Nah, doa istiftah ini diantaranya adalah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, setelah kita membaca doa istiftah ini, setelah kita membaca doa istiftah tadi, kita membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini ya seperti berikut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz sebagai berikut. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, setelah kita membaca ta'awudz, kita membaca surah Al-Fatihah
Namun bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya dipelankan atau tidak dikeraskan. Kemudian kita membaca amin setelah selesai membaca waladdallin dalam surat Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca salah satu surat atau ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Bacaan surat atau ayat-ayat ini dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja. Setelah selesai membaca surat, maka berdiam sejenak atau disebut tumakninah. Baik, kemudian kita melakukan ruku sambil bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau kedua. Posisi ruku ini adalah punggung rata dan kepala sejajar dengan punggung. Kedua telapak tangan diletakkan atau menggenggam kedua lutut dan jari jemari itu direnggangkan. Lakukanlah ruku ini dengan tumainah, yaitu diam sejenak hingga tulang-tulang menempati posisinya. Kemudian kita membaca Subhana Rabbiyal Adzim sebanyak 3 kali. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ibu Fitriani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah Aga jelaskan tentang gerakan sholat. Gerakan sholat yang selanjutnya adalah bangkit dari ruku atau yang biasa disebut dengan itidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga. Bisa dilihat gambarnya di samping dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Setelah itu tegak berdiri lalu mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamda katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rob kami, segala puji hanya milik-Mu dengan pujian yang baik, lagi banyak serta penuh berkah. Ketika berdiri ini pun kita harus tenang dan tidak terburu-buru. Selanjutnya melakukan sujud sambil bertakbir, kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangan atau boleh sebaliknya. Bisa dilihat gambarnya di samping. Posisi sujudnya kedua telapak tangan dibuka, tidak mengepal, dan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Kedua sikut diangkat, dijauhkan dari lantai, dan direnggangkan atau dijauhkan dari lambung kiri dan kanan. Sehingga ketika kelihatan, kecuali ketika sholat berjamaah, maka kedua sikut dirapatkan ke sisi lambung. Bisa dilihat gambarnya yang gambar nomor 12. Posisi jari jemari ketika sujud, jari jemari tangan dirapatkan dan menghadap ke kiblat. Selanjutnya, posisi ketika sujud, kedua paha dibuka, lalu ujung jari jemari kaki menghadap kiblat dan kedua telapak kaki ditegakkan serta kedua tumit dirapatkan. Jadi gambarnya ada di nomor 13. Lalu selanjutnya sujudlah dengan tumakninah dan lakukanlah dengan menempelkan 7 anggota badan seperti dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari jemari kedua kaki. Lalu membaca Subhana Rabbiyal A'la selama 3 kali, yaitu Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Selanjutnya bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk iftirash, atau bisa disebut untuk duduk di antara dua sujud, yaitu duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya posisi tangan ketika duduk iftirash, telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, lalu yang kiri diletakkan di paha kiri. Atau bisa disebut lutut kita. Tangan kanan kita ada di lutut kanan, tangan kiri kita ada di lutut kiri. Lalu membaca Rabbi firli, ya Robku ampunilah aku, ya Robku ampunilah aku. Contohnya ada di gambar di samping. Lalu selanjutnya sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat. Kemudian bangkit dengan mengepalkan tangan atau dengan membukanya. Seperti ini atau begini.
Lalu rakaat kedua, melakukan rakaat kedua dengan bersedekap lalu membaca Al-Fatihah seperti rakaat pertama, tetapi suratnya lebih pendek dibanding rakaat pertama, kemudian melakukan ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara kedua sujud, sebagaimana pada rakaat pertama. Lalu selanjutnya, sujud kedua, lakukan tasyahud awal dengan posisi duduk, yaitu duduk iftirash. Seperti gambar di samping, posisinya tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, adapun ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran atau boleh menggenggam seluruhnya. Kemudian jari telunjuk ditegakkan sambil digerak-gerakkan. Pandangan mata kita tertuju pada telunjuk seperti gambar di samping. Lalu doa tasyahud awal sendiri itu adalah at-tahiyatul wassalatu wattayyibatul assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Lalu selanjutnya membaca salawat seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu bila sholat subuh, Jumat, atau sholat dua rakaat lainnya seperti sholat duha, maka tidak ada tasyahud awal. Namun langsung melakukan tasyahud akhir dengan posisi duduk, yaitu duduk iftirash. Dan membaca seperti bacaan di atas, lalu ditambahkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabika hama jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah, dan dalam kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Lalu bila kalian telah melakukan tasyahud awal, maka bangkitlah lalu kerjakan rakaat ketiga dengan tangan bersedekap dan membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat lainnya, jadi Al-Fatihah saja, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara kedua sujud, lalu sujud kedua seperti biasa. Bila sholat maghrib, maka di rakaat ketiga ini lakukanlah tasyahud akhir. Setelah melakukan sujud kedua, posisi duduknya yaitu duduk tawaruk dengan posisi telapak kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan, dan pantat duduk di lantai. Seperti gambar di samping, bacaannya sama seperti sebelumnya. Baik, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh Feby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Lestari akan melanjutkan penjelasan dari Aidil Fitriani. Di sini, di slide ini ada gambar gerakan salam, yang dimana salam ini merupakan gerakan terakhir ketika sholat. Jadi ketika kita sudah masuk di rakaat terakhir, kita setelah duduk di antara dua sujud, setelah kita sujud, lalu melakukan tasyahud akhir dengan posisi duduk tawaru. Setelah itu kita melakukan salam, yang dimulai dengan menolehkan wajah ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dilanjutkan dengan menolehkan wajah ke arah kiri dengan mengucapkan kalimat yang sama.
Di slide selanjutnya ada bacaan doa kunut, yang dimana doa kunut ini mungkin biasa sering kita baca di waktu kita sholat subuh. Doa kunut ini biasanya kita bacanya berdiri sambil mengangkat kedua tangan. Doanya ada Allahumma liman hadait wa arifini fiman arifait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima arifait wa qini syarri ma qadait fa innaka ta'di wa la yuqda alait innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Baik, di slide selanjutnya di sini ada doa setelah tasyahud akhir, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mawat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini kita meminta supaya di hari akhir kita dijauhkan dari fitnah dajjal. Di slide selanjutnya ada bacaan setelah tasyahud dan sebelum salam. Di slide selanjutnya kita masuk ke bagian wirid dan doa setelah sholat. Jadi ketika kita selesai melakukan salam, ketika sholat ada zikir atau wirid yang bisa kita baca setelah kita sholat, yaitu ada seperti istighfar, membaca ayat kursi, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di sini juga ada zikir setelah sholat. Masuk di slide selanjutnya, di sini ada hadis yang menjelaskan tentang manfaat atau fadilah dari ketika kita membaca zikir. Masuk ke slide selanjutnya, ada keutamaan juga dari membaca ayat kursi. Di slide selanjutnya masuk ke bagian sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukum menunaikannya fardu ain bagi yang laki-laki dan wajib mukhayyar memilih untuk sholat zuhur atau sholat Jumat bagi perempuan. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ainul. Terima kasih, Pebi. Selanjutnya ada syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, muslim, yaitu yang beragama Islam. Yang kedua, merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, berakal, akalnya sehat. Yang keempat, mukim di daerah yang ada diselenggarakan sholat Jumat. Yang kelima, kuasa mendatangi tempat sholat Jumat dan bebas dari segala macam uzur yang membolehkan meninggalkannya. Selanjutnya, ada uzur syar'i, dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama sakit, yang kedua tidak aman, yang ketiga budak, yang keempat buta, dapat pergi seorang diri atau tidak ada yang mengantarkannya. Yang kelima, tidak ada kemampuan untuk pergi ke tempat diselenggarakan sholat Jumat. Yang keenam, hujan lebat, topan, salju, atau cuaca yang tidak memungkinkan pergi ke tempat sholat Jumat. Yang terakhir, ada intimidasi atau sedang ditahan. Selanjutnya, hal yang disunahkan pada sholat dan hari Jumat. Yang pertama itu mandi, yang kedua berpakaian putih atau baik, yang ketiga memotong kuku, yang keempat memakai wangian, yang kelima datang lebih awal dari imam, yang keenam diam sewaktu khutbah, yang ketujuh memperbanyak membaca sholawat, yang kedelapan memperbanyak zikir, dan yang terakhir sholat sunnah sebelum Jumat 4 rakaat, sebelum Jumat khilafiyah 2, 4, atau 6 rakaat sesudah khutbah. Selanjutnya makmum masbuk dalam sholat Jumat, tidak mendengar khutbah. Yang pertama dapat mengikuti 2 rakaat sama dengan Isya, yang kedua dapat mengikuti 1 rakaat, menambah 1 rakaat lagi, dan yang terakhir tidak mendapat 1 rakaat, sholat 4 rakaat. Selanjutnya ada syarat sah sholat Jumat. Yang pertama sama dengan syarat sah sholat, yang kedua berjamaah 2 rakaat, yang ketiga sebelum sholat disampaikan khutbah 2 khutbah. Selanjutnya ada syarat sah khutbah Jumat. Yang pertama sudah tiba waktunya, yaitu waktu zuhur, mendahulukan 2 khutbah atas sholat.
berdiri jika mampu, duduk sejenak antara dua khutbah, dan tumanina. Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, dan mengeraskan suara. Selanjutnya ada beberapa rukun khutbah Jumat. Yang pertama membaca tahmid, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga berwasiat takwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran, dan yang kelima berdoa untuk kaum muslimin. Di sini ada hadis yang isinya itu tentang panjangnya sholat dan pendeknya khutbah. Maka intinya kita harus memperpanjang doa dan memperpendek dosa. Selanjutnya hadis kedua ini yaitu barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka ia berwudu, kemudian pergi seperti berkurban unta, dan barang siapa yang pergi pada jam kedua seperti berkurban sapi, dan barang siapa pergi pada jam ketiga maka seolah-olah ia menyembelih seekor domba jantan bertanduk. Dan barang siapa pergi pada jam keempat seolah-olah ia berkurban seperti ayam. Dan siapapun yang pergi pada jam kelima seolah-olah ia berkurban sebutir telur. Imam keluar, para malaikat hadir mendengarkan kenangan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tak lupa kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.